Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 220 dengan tema Tanah yang Baik. Firman Tuhan diambil dari Markus 4 ayat 8 dan 20. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara, tipe manusia yang keempat adalah tipe tanah yang baik. Mengapa disebut baik? Karena benih yang ditabur itu tumbuh dan menghasilkan buah atau bermultiplikasi. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali lipat. Lukas 8 ayat 15 mengatakan, tanah yang baik melambangkan hati yang jujur dan baik. Hati yang jujur dan baik dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dijelaskan karena mereka mendengar, menerima atau menyambut, mengerti, dan menyimpannya dalam hati yang baik, sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Edilio dalam Transformasi Hati menjelaskan, tanah yang baik menggambarkan orang yang terus-menerus membuang pikiran-pikiran lamanya dan terus-menerus menanamkan firman Tuhan ke dalam pikiran bawah sadarnya. Segala sesuatu dalam pikiran bawah sadarnya ada dalam keadaan baik, dan ia tidak mengizinkan pikiran bawah sadarnya dikuasai oleh pikiran-pikiran semak duri. Karena pikiran bawah sadarnya hanya ditanami dengan firman Tuhan, maka orang itu pasti akan secara otomatis menghasilkan buah. Ada yang berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Sekarang kita dapat mengerti mengapa ada orang-orang yang berbuah dan ada orang yang tidak berbuah. Ada banyak orang yang tidak dapat menghasilkan buah dalam kehidupannya karena di dalam pikiran bawah sadar mereka masih tertanam banyak pikiran-pikiran semak duri yang belum dicabut. Untuk mempunyai tanah yang baik tidaklah mudah. Pertama kali seseorang harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat seseorang menerima Kristus, maka Roh Kudus saat itu juga mendiami hatinya. Tetapi bukan hanya cukup sampai di situ saja. Orang tersebut harus merelakan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupannya, dari hal terkecil sampai terbesar. Pimpinan Roh Kudus biasanya memimpin berdasarkan firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan terus-menerus. Saat seseorang merenungkan firman Tuhan terus-menerus, dibutuhkan latihan terus-menerus untuk mengerti dan menyimpannya dalam hati. Ada penafsir mengatakan dibutuhkan memperkatakan firman seperti Yosua 1 ayat 8. Artinya firman dibaca dengan suara yang keras sehingga telinganya sendiri mendengar firman itu. Ada juga yang dihafal supaya firman itu dapat disimpan dalam hati. Pengalaman saya pribadi, jika seseorang melakukan dengan tekun, maka Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian ilahi untuk dimengerti. Alangkah baiknya jika hal itu terjadi, seseorang membagikannya kepada orang lain. Saudara, mari kita berlatih terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau mengajarkan kami harus mempunyai tanah yang baik, tanah yang subur dalam hati kami, yaitu menyambut firman-Mu, menerima, mengerti, dan menyimpannya dalam hati, bahkan melakukannya senantiasa. Tolong kami Tuhan, untuk boleh berbuah dalam hidup kami dengan karakter-karakter yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.